Kemarin ketika kita membahas tentang Dr. Zakir Naik yang ditolak di Malang, saya jadi teringat dengan seorang Gufron yang dimana dia tidak pernah ditolak. Orang Muhammadiyah tidak pernah menolak Mama Gufron, apalagi Banser, apalagi NU. Tapi Banser NU ketika ada kajiannya Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Firanda, Ustadz Zainal Abidin, Ustadz Dr. Zakir Naik ditolak keras-kerasan karenanya tidak toleransi, radikal, wahabi, dan lain sebagainya. Tapi kepada kajiannya Mama Gufron, kapan mereka nolak? Gak ada, teman-teman. Saya ingin ngajak kalian menyaksikan kekonyolan Mama Gufron, tapi tetap dibiarkan oleh orang-orang NU. Dia ngaku-ngaku sebagai keturunan fulan. Apa tanggapannya? Gak ada tanggapan, gak ada larangan. Kajian Mama Gufron sesat menyesatkan, tidak boleh. Gak ada fatwa seperti itu. Malah dia jadi dewan penasehat di NU. NU mana itu, lupa saya. Orang Banten nggak ngaku saya akan membuka nasab saya yang asli. Kalau saya tidak diakui, berarti saya akan minta yang jelas di Banten. Dari tata bahasanya saja sudah terbata-bata, terpatah-patah. Masih ada yang percaya? Saya juga sama keturunannya. Keturunannya katanya. Prabu Siliwangi. Tuh. Keturunan Siliwangi, teman-teman. Prabu Siliwangi. Mama Gufron, keturunan Prabu Siliwangi. Orang seperti ini di Indonesia dipercaya sebagai wali, sebagai tokoh agama, dewan penasehat organisasi NU, sebagai pengasuh pondok pesantren, dan banyak lagi gelar-gelar yang dia dapatkan dari hal-hal seperti ini. Di Indonesia kalian nggak perlu jadi orang pinter, orang cerdas, orang dermawan, orang berpendidikan tinggi, pengusaha hebat dan lain sebagainya untuk dikagumi. Nggak perlu, teman-teman. Cukup jadi konyol seperti Gufron, kalian akan mendapatkan banyak jemaah. Karena Indonesia sudah ratusan tahun didoktrin hal-hal takhayul, bid'ah, dan khurafat oleh golongan-golongan orang sejenis Gufron ini. Ada sebagian waliullah itu, yaitu Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas, Bogor, beliau tidak mau keluar rumah, tidak mau keluar Jumatan. Wah, suatu saat ada seorang tamu yang memaksa beliau untuk datang Jumatan. Karena didesak oleh tamu, beliau pun menurutinya. Namun setelah sampai di masjid, Habib Abdullah mengusap mata si tamu. Mata si tamu diusap dan ajaib, seluruh manusia yang berada di dalam masjid semua berubah bentuknya menjadi hewan. Ada yang berbentuk kera, ada yang berbentuk babi, ada yang berbentuk keledai. Maka berkatalah tamu, wahai Habib, kembalilah penglihatan mata saya menyerah, kata beliau. Saya tidak akan memaksa kamu sekarang untuk ke masjid lagi. Sudah, coba lanjut. Punya anak. Punya anak. Prabu Siliwangi punya anak. Siapa yang nggak tahu? Yaitu Garut. Garut. Ya, siapa yang nggak tahu yaitu Garut? Siapa yang nggak tahu? Yaitu satu pulau. Kok ini bisa gak ketawa gitu? Ini yang di belakang ini kenapa bisa tidak ketawa dia? Yaitu situ Cangkuang. Itulah kakek saya, bapak saya. Oh, kakek sekaligus bapak, teman-teman. Leluhur saya ada di situ, bukan fotokopi asli. Sampai saya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun baru nincak kemarin. Dulu saya nincak ke Garut. Tuh, ya Allah. Ya Allah. Gara-gara undangan ke Garut, saya di situ lihat ternyata di situ bapak saya ada. Bapak saya ada katanya. Disebut Raden Uko Sukmawijaya. Tuh. Jadi keturunan Raden, teman-teman. Trah. Kakek saya bernama Raden Husein yang ada di makomnya, yaitu di pulau apa? Di situ Cangkuang. Pulau. Nah, kenapa saya mengaku-ngaku atau saya ke daerah Banten tanpa ada saya, mungkin Banten tidak bangkit. Tuh. Seolah-olah kalau tidak ada Mama Gufron, Banten ini drop, jatuh. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Jadi yang membuat Banten bangkit ya Gufron. Hebat kan? Hebat, teman-teman. Apa? Kurang apa lagi Gufron di mata kalian? Kurang apa? Gak ada kurangnya. Plus terus Gufron ini. Karena apa? Wali. Seorang wali ya seperti ini harus. Gak ada minus. Gufron gak ada minus. Kalau orang Banten gak ngaku saya. Tuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dr. Zakir Naik ditolak yang sudah mengislamkan jutaan umat. Ya. Dr. Zakir Naik sudah mengislamkan jutaan umat, ditolak kajian di Indonesia. Mama Gufron yang modelan seperti ini dianggap wali, gak ada yang nolak. Buka! Lebar.
Gak ada yang nolak. Bahkan diangkat sebagai Dewan Pembina NU. Kita bacakan agar melek teman-teman. Ini dipublik pada 26 Juni 2024. Abuya Mama Gufron viral bisa bahasa semut, PCNU Surabaya buka suara. Abuya Mama Gufron Al-Bantani yang ngaku bisa bahasa semut hingga jin viral. Dia disebut-sebut sebagai mustasyar di Majelis Wilayah Cabang MWC NU Semampir, Surabaya. Ketua PCNU Surabaya Mas Duki Toha membenarkan bahwa Abuya Mama Gufron memang merupakan salah satu mustasyar atau Dewan Penasehat di MWCNU. Ada beritanya dan diakui, ya, orang seperti Mama Gufron menjadi penasehat di organisasi NU. Jadi jelas alasan Banser kenapa dia sampai mengawal Mama Gufron dengan begitu ketat, karena dia Dewan Penasehat di NU. Bayangkan teman-teman, orang gila seperti Mama Gufron dipercaya sebagai Dewan Penasehat di NU. Ya jelas, karena di Indonesia ajaran daripada Sufi, ya teman-teman, membenarkan adanya orang-orang stres jadi wali. Orang-orang seperti Gufron keramat. Sudah menjamur di Indonesia ini ajaran berkeramat sehingga merusak mental, otak, dan akidah anak bangsa kita. Saksikan kalian di Mekah Madinah di sana. Gak ada. Doktrin-doktrin halu, doktrin-doktrin stres, doktrin-doktrin gila seperti ini tidak ada di Mekah Madinah. Karena apa? Di situ sangat jauh dari amaliyah atau keyakinan takhayul, bid'ah, dan khurafat. Tidak seperti di Indonesia, yang dimana dulunya sudah terdoktrin dengan kisah-kisah Semar, terdoktrin sudah dengan kisah-kisah Angling Dharma, kisah Mak Lampir, kisah Wali Songo yang bisa jalan di atas air, bertapa di sungai. Sudah terdoktrin dengan hal-hal seperti itu, sehingga apa? Banyak anak bangsa ketika melihat hal seperti ini didoktrin langsung oleh orang-orang yang mereka anggap kiai, mereka anggap ustadz, mereka anggap Gus Habib, dengan adanya orang-orang aneh nyeleneh yang memiliki derajat di sisi Allah. Majdub. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja mar'a فاجعله ذاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. Apa ini? Hidup bagaimana nih?